bersyukur di tengah kesibukan kami, Tuhan berkenan menghimpun kami untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan juga memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi juga untuk memahami, menghayati dan memedomani firman-Mu ini di dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pertama Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai 19. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikianlah berita Alkitab bagi kita semua saat ini. Nah, aman yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana yang sudah dibacakan tadi dalam warta, hari Minggu ini adalah hari Minggu Prapaskah yang diberi tema Oculi. Oculi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya mata. Jadi oculi itu sebenarnya adalah mata. Itu berdasarkan Mazmur 25 ayat 15. Kalau dalam bahasa Latinnya tertulis teks oculi mei semper ad Dominum. Mataku tetap terarah atau tertuju kepada Tuhan. Jadi berdasarkan istilah oculi itu dari Mazmur itu, maka minggu kelima atau minggu Prapaskah ini disebut sebagai minggu oculi. Nah, apa hubungannya dengan bacaan Alkitab kita dari pertama Tawarik 22 tadi? Yang pertama, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita harus ingat bahwa Tawarik ini adalah kitab yang ditulis sebenarnya sesudah pembuangan di Babel. Karena itu kalau kita baca, sebaiknya membaca pertama Tawarik lanjut dengan 2 Tawarik. Jangan terputus supaya kita lihat jalinannya. Di bagian akhir dari kitab 2 Tawarik itu diakhiri dengan kisah Kores, Raja Kores dari Persia mengizinkan umat Israel balik dari pembuangan untuk membangun Yerusalem. Nah, karena itu sesudah cerita itu masuk di kitab Esra dan Nehemia tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem dan bait Allah selanjutnya. Nah, dalam konteks seperti itu, Inan Amal, Tawarik ini sebenarnya kalau dengan bahasa sehari-hari kita bisa bilang itu adalah buku sejarah, ya, buku riwayat. Karena itu dia mirip dengan raja-raja sebenarnya, karena banyak sekali cerita tentang raja-raja nanti di dalam 2 Tawarik. Tapi kitab pertama Tawarik sendiri, Inang Amang, yang Tuhan Yesus kasihi, mau saya jelaskan ini karena saya baru pernah berkhotbah dari pertama Tawarik di HKBP.
Mungkin sudah ada jadwal sebelumnya di pendeta yang lain, tapi kalau saya baru pernah, jadi saya mau menjelaskannya dulu. Nah, kita lanjut. Jadi untuk pertama tawarik ini, kalau kita baca sebenarnya bisa dibagi jadi dua bagian besar, yaitu pertama ayat 1, pasal 1 sampai pasalnya yang ke-9 itu bicara tentang Adam sampai ke leluhur Israel sampai di Saul. Nah, begitu Saul selesai, pasal 10 mulai dengan kisah Daud sampai kepada Salomo nanti. Nah, jadi di pasal 10 sampai pasal 29 ini cerita tentang apa yang dilakukan Daud, bagaimana pemerintahan, termasuk salah satunya mau membangun rumah Tuhan ini. Itu bacaan yang kita baca tadi itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Tujuannya apa? Sebenarnya penulis kitab Tawarik ini ingin bilang kepada umat Israel yang baru balik dari pembuangan itu, ini loh, kalian itu sebenarnya adalah umat pilihan Tuhan. Sejak dari Adam sampai kepada leluhur Israel, sampai kepada Saul dan Daud dan seterusnya raja-raja, Tuhan tidak membiarkan kalian menderita selama-lamanya. Karena kalian adalah umat pilihan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kalian kembali dan membuat kalian hidup menjadi lebih baik. Itu poin yang harus kita ingat ketika kita membaca kitab Tawarik. Nah, dalam rangka itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini juga sebenarnya ingin bilang bahwa Daud sebenarnya sedang menunjukkan kepada umat Israel betapa penting menghargai Allah yang telah menyelamatkan mereka itu. Kita lihat bagian Alkitab ini sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu kalau dari ayat 7, kalau kita baca dari ayat 7 sebelumnya sampai ayat 16, itu sebenarnya dialog Daud dengan Salomo. Daud sedang bicara kepada Salomo. Nanti di ayat 17 sampai ayat 19 yang kita baca tadi, itu kita lihat Daud berbicara kepada para pembesar Israel. Nah, mari kita perhatikan apa yang Raja Daud bilang kepada Salomo. Pertama sekali, Amang yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca cerita ini, sebenarnya Daud itu punya kerinduan yang sangat besar sekali untuk membangun bait suci. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita baca di ayat 7 Inang Amang ya, di pasal 22 ayat 7, Daud berkata kepada Salomo begini, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku." Jadi kalau kita baca cerita ini, sebenarnya Raja Daud itu sudah punya keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Inang Amang bisa nanti baca cerita lebih lengkap itu di dalam pertama Tawarik pasal 17. Di sana dikisahkan bagaimana Daud itu punya perasaan ingin membangun bait Allah. Itu bisa dibaca juga di 2 Samuel 7. Kalau Inang Amang membaca cerita di sana, terlihat kenapa Daud itu mau sekali membangun bait Allah. Kalau kita baca di sana dibilang dengan bahasa sederhana begini. Daud bilang begini, "Masakan aku ini menjadi raja yang tinggal di singgasana, yang tinggal di istana yang mewah, sedangkan Tuhan itu tinggal di kemah." Waktu itu mereka belum punya bait Allah kan, Inang Amang. Mereka cuma punya kemah-kemah pertemuan, kemah-kemah suci itu, di mana mereka pindah itu dipindahkan, dan tabut Tuhan itu dipindahkan nanti ditinggalkan di sana. Nah, Daud itu merasa begitu. Masa saya ini yang sudah ditolong Tuhan, yang tadi juga disebut dalam ayat 18, dia yang sudah diberikan segala macam kekuasaan ini, dia tinggal enak-enak di istana, sementara Tuhan itu tinggal di kemah. Itu suatu kontras yang sangat besar. Betapa Daud tinggal enak-enak sementara Tuhan cuma di kemah. Itulah alasannya kenapa dia ingin membangun bait suci. Nah, tapi kenapa dia tidak membangunnya?
Bukan karena dia tidak mau, bukan karena sumber daya yang terbatas, bukan karena Salomo tidak mau ayahnya sudah tua jangan kerja berat-berat, tidak. Tapi alasannya apa? Ayat 8 kita lihat. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jelaskan dengan nama. Kenapa dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah? Karena dia menumpahkan banyak darah. Itu sangat jelas dibilang ayat 8 itu. Nah, tetapi Naaman, kalau kita baca lanjut di ayat 14 tadi yang kita baca, kok ini kan Tuhan sudah bilang bahwa dia tidak bisa membangun, dia tidak boleh membangun. Ayat 14 Daud bilang begini, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Apa maksud talenta di sini? Memang kalau di Perjanjian Baru juga ada talenta ya. Dalam konteks Perjanjian Baru talenta itu upah kerja sehari. Sama juga sebenarnya. Tapi dalam konteks ini talenta itu sebenarnya adalah ukuran berat yang ditaksir sekitar 42 kg. Nah, Naaman bisa bayangkan 42 kg. Ayat 14 tadi bilang, Daud sudah menyediakan 100.000 talenta emas. Itu berarti 100.000 kali 42 kilo saja. Naaman bisa hitung itu emas berapa banyak itu. Satu orang manusia pikul, jangankan satu orang, kita sama-sama sebuah angkat juga belum tentu bisa terangkat itu emas begitu berat. Jadi karena itu baru emas ya, belum perak, belum tembaga, belum besi, kayu dan seterusnya. Jadi apa yang hendak dibilang? Sekalipun Tuhan tidak mau Daud itu membangun bait Allah, rumah untuk Tuhan, tapi Daud sudah menyiapkan begitu banyak sumber daya untuk membangun. Nah, karena itu Naaman di ayat 14 itu Daud bilang, sekalipun dalam kesusahan. Kita akan bertanya, mengapa Daud bilang sekalipun dalam kesusahan, dia menyediakan begitu banyak emas dan seterusnya. Kesusahan di situ bisa dimengerti dalam dua hal Naaman. Pertama, dia sudah mulai lanjut usia. Jadi dia tahu dia punya masa akan berakhir. Karena itu dia menyiapkan Salomo untuk membangunnya. Jadi secara fisik dia sudah mulai mengalami usia uzur. Tapi kesusahan yang kedua adalah kesusahan secara psikis, secara mental, atau kita bilang apa? Susah hati begitu. Kenapa? Kenapa susah hati? Karena dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Kenapa? Contoh sederhana begini. Contoh saja ya, ini contoh saja. Misalnya Naaman punya orang tua ada di Indonesia. Nah, Naaman datang, kita merantau ke sini, kita berkeinginan untuk membuat atau membangun rumah untuk orang tua kita di sana. Kita kerja keras mulai, kerja keras, double job, bahkan triple job kalau boleh. Job pertama untuk istri anak atau untuk keluarga, job kedua dan ketiga ini untuk topang keluarga di sana. Nah, sudah bertahun-tahun, sudah kumpul begini banyak. Nah, sekarang sudah rasa mantap. Telepon ayah atau ibu di sana. Saya mau bangun rumah untuk papa dan mama. Papa dan mama bilang apa? Tidak boleh, tidak boleh. Kamu anak yang durhaka. Apa yang Naaman rasakan? Sudah berkorban begitu banyak, tiba-tiba dibilang tidak boleh karena dipandang durhaka. Sakit hati atau tidak? Mungkin tidak sakit hati, tapi kecewa luar biasa. Lebih baik uang ini saya sudah tabung, saya pergi libur kemana, keliling dunia, Antartika dan seterusnya, mungkin wisata ke bulan juga. Daripada sudah susah-susah payah kerja ternyata ditolak. Nah, itulah yang bisa kita bayangkan kondisi hati dari Raja Daud.
susah ini, saya sudah begitu ingin sekali membangun, ternyata Tuhan bilang tidak boleh. Nah, kendati demikian, Raja Daud tidak putus asa, tidak kecewa. Raja Daud sadar diri. Oke, saya tidak bisa membangun karena memang saya punya salah. Tapi saya tetap menopang. Dia menopang terus, menyediakan yang segala yang dibutuhkan. Lalu kemudian ayat 14 itu bagian akhir itu menarik. Daud bilang kepada Salomo, tetapi baiklah engkau menambahkannya. Nah, Amang bisa bayangkan begini, dia sudah siap banyak nih, satu gudang, bergudang-gudang mungkin material untuk membangun bait suci. Kendati demikian, dia masih bilang kepada Salomo di ayat 14, biarlah engkau menambahkannya. Artinya apa? Dia mau bilang, Salomo, ini tongkat estafet pelayanan ini yang kau mesti lanjutkan. Saya sudah punya banyak yang sudah saya siapkan ini, tapi belum cukup. Harus ada engkau yang melanjutkannya. Karena itu ini sangat related dengan tema di tahun ini ya, Amang, HKBP, transformasi pengajaran iman dalam keluarga. Jadi penting untuk ada pewarisan nilai iman dari orang tua kepada anak. Ini salah satu wujudnya ada di sini. Daud mau melanjutkan itu kepada Salomo. Estafet pelayanan itu dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Jadi dia tidak hanya berhenti pada satu generasi, tapi akan terus dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Saya ingat Abang Sitorus waktu pertama saya ketemu di sini, Abang kasih kesaksian juga, cerita dari pengalaman hidup yang panjang, sudah memiliki banyak hal, segala hal itu bisa saja pergi meninggalkan. Tapi ada satu tidak boleh kita tinggalkan dan tidak akan meninggalkan kita, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Pesan itu Amang menjadi pesan juga untuk saya dan bagi kita semua. Kita tetap perlu belajar dari orang tua kita betapa penting hidup beriman. Kita mungkin tidak mewariskan banyak harta benda untuk anak cucu kita, tapi iman adalah harta karun yang sungguh luar biasa. Maka berbahagialah orang tua ketika nanti anaknya akan bilang, terima kasih Papa dan Mama, bukan karena meninggalkan harta yang banyak, tapi karena meninggalkan iman yang berharga kepada saya. Nah, Amang yang Tuhan Yesus kasihi, cerita Daud ini dan Salomo berlanjut di dalam ayat 15 dan ayat 16 dikatakan bahwa Salomo itu sudah punya banyak sekali sumber daya yang harus dipakai. Menariknya ayat 16, Daud bilang apa? Sesudah bilang Salomo, kamu punya banyak-banyak ini. Daud bilang apa di ayat 16? Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Daud mau bilang, lakukan segera, jangan tunggu, jangan tunda. Mulai sekarang, mulai bekerja. Artinya pelayanan itu jangan kita tunda-tunda, nanti dulu masih, saya kerjain ini dulu, nanti saja. Harus prioritas. Saya selalu bilang, saya kurang tahu proses kalau di Amang Inang pengangkatan sintua atau majelis jemaat, bahkan mungkin pendeta tadi sudah disinggung oleh Amang Margun. Bagaimana prosesnya saya tidak terlalu tahu, tapi kalau kita di gereja saya di Ambon, kita majelis jemaat itu kan dipilih ya, dan itu berperiode, jadi setiap 5 tahun itu diganti. Apa yang selalu dibilang, alasan yang selalu dibilang oleh orang-orang yang menolak, sabar dulu, kita masih banyak tanggung jawab pekerjaan. Nanti pensiun saja baru kita jadi majelis. Apa jadinya? Begitu pensiun mulai darah tinggi, mulai stroke, tidak bisa jalan, kolesterol, lalu kayak begini sudah tidak bisa melayani lagi. Nah, apa? Ini istilahnya yang kita kalau di Ambon kita nanti kong itu
Ya nanti akan ada datang waktunya gitu. Jadi menanti seperti itu, ketika sudah tua tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah, jadi Daud mengingatkan kepada Salomo, mulai bekerja, mulai, jangan tunda, mulai. Dan Daud bukan cuma bilang itu, Daud mengingatkan Salomo, kamu memang punya banyak sekali sumber daya, tapi ada satu hal yang sangat penting yang harus kamu ingat, kiranya Tuhan menyertai engkau. Ini harus kita beri garis bawah yang sangat penting. Tuhan kiranya menyertai. Daud mau bilang, kamu boleh punya segala macam hal-hal yang hebat, punya segala macam sumber daya, tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, sia-sia semua itu. Makanya kita ingat di Mazmur 127 bilang kan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Itu juga yang sebenarnya diingatkan Daud kepada Salomo di sini. Bekerja tapi harus selalu mengandalkan Tuhan. Lalu ayat 17 sampai selanjutnya Daud bilang kepada, bukan cuma kepada Salomo, tapi Daud juga bilang kepada pembesar-pembesar Israel, pegawai istana, supaya mereka juga menopang Salomo. Jadi Daud sebagai orang tua tidak membiarkan Salomo bekerja sendiri, tidak. Dia menyiapkan para pembesar itu supaya menopang Salomo. Dan alasan kenapa mereka harus menopang, ayat 18 itu penting. Kenapa ayat 18 itu saya bilang penting? Karena di situ Daud bilang dengan tegas kepada para pembesar itu. Alasan kenapa mereka harus menopang Salomo, bukan negosiasi politik di situ. Bukan hitung-hitung nanti kalau kamu bantu, nanti Salomo waktu jadi raja kamu akan jadi perdana menteri, atau kamu akan jadi menteri keamanan atau apa. Tidak, itu tidak seperti di negara Konoha begitu ya. Tapi ini ada alasan yang sangat penting yang dibilang oleh Daud dalam ayat 18. Jelas, alasannya sederhana. Karena Tuhan sudah menyertai mereka dan memberikan negeri itu kepada mereka, dan juga memberikan posisi itu kepada Daud. Jadi di situ sangat jelas Daud mau bilang, kalian harus membangun rumah Tuhan, bekerja dengan baik, karena Tuhan sudah memberikan kalian keamanan, memberikan kalian kehidupan yang baik. Jadi bukan ada motif politik atau hitung untung rugi, saya dapat berapa di sini, dapat apa, tidak. Tapi semata-mata hanya karena Tuhan yang menyertai mereka. Dan ini yang penting Ibu Bapak Saudara-saudari, ayat 19 dalam hubungannya dengan bacaan Alkitab, dengan tema arahkanlah atau mataku tertuju kepada Tuhan. Ayat 19 Daud bilang, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Daud mau bilang sederhana, mulai kerja itu mulai dengan hati ini mencari Tuhan, hati terarah kepada Tuhan. Jadi Daud menegaskan di situ bahwa kalau kita baca hati dan jiwa itu inang-amang, hati itu sebenarnya bukan gambar jantung yang kita sering lihat ya di Valentine's Day ada gambar hati, bukan itu. Hati dalam bahasa Alkitab itu itu maksud untuk pusat pertimbangan, segala pengambilan keputusan kita bersumber dari hati. Nah, kalau jiwa saya rasa kita semua tahu berkaitan dengan nafas hidup kita. Jadi seluruh hidup kita mesti dipersembahkan, mesti diarahkan hanya kepada Tuhan. Itulah yang ingin ditegaskan oleh Daud bagi semua orang yang melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, membangun rumah Tuhan pada saat itu. Dan itu jugalah inti dari Minggu Okuli, mataku tertuju kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua inang-amang, kita mungkin rajin datang beribadah, kita mungkin rajin untuk melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi, mengembangkan program-program pelayanan. Tapi pertanyaannya sederhana, di mana atau kemana hati kita terarah? Apakah hati kita benar-benar terarah kepada Tuhan ataukah tidak? Apakah kita yang datang di gereja setiap minggu benar-benar hati kita terarah kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar rutinitas belaka?
Apakah kita Amang Inang yang sedang duduk saat ini dan sedang mendengarkan Pendeta Samson yang membosankan ini berkhotbah? Apakah anak Amang Inang benar-benar hati tertuju kepada Allah? Pertanyaan itu juga berlaku kepada saya. Apakah saya yang datang bolak-balik Pittsburgh, New York ini karena mau datang lihat Amang Inang yang cakep dan ganteng di New York ini? Tadi Inang GH bilang mau wisata cuci mata di New York sini, atau saya datang memang karena hati terarah kepada Tuhan? Minggu ini mengajak kita semua, Inang, Amang, dan saya, kita masing-masing bertanya, sudahkah hati saya benar-benar terarah kepada Tuhan? Apakah mata kita benar-benar tertuju kepada Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap hidup kita? Kalau mungkin kita belum betul-betul mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Di minggu-minggu Prapaskah, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Arahkanlah hati kepada Tuhan, tujukanlah mata kita selalu kepadanya. Okuli, mataku tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah, Amang yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyanyikan bersama Kidung Jemaat dan memberikan persembahan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dari kisah Daud dan Salomo. Mereka berencana untuk membangun bait Allah, dan narasi ini, kisah Alkitab ini mengingatkan kami semua sebagaimana Daud mengingatkan Salomo dan para pembesar di Israel. Mereka harus mengarahkan hati jiwa kepada Tuhan. Di minggu Okuli ini kami diingatkan untuk mata kami harus tertuju hanya kepada Allah. Kami mohon Engkau mengampuni kami bila hati kami atau pandangan kami belum sepenuhnya tertuju atau terarah kepadamu Tuhan. Berkenanlah Engkau mengampuni kami dan memampukan kami untuk semakin sungguh-sungguh mengarahkan hati dan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak, kami mohon Tuhan menyertai kami semua dalam seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami diingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Dalam persekutuan kami bersama ini, kami teringat juga untuk mendoakan keluarga besar Sitorus yang mengalami kedukaan atas dipanggil pulangnya almarhum Amang Jimmy. Tuhan lebih mengenal dan mengetahui beliau bersama dengan keluarganya. Kami mohon Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan juga ketabahan untuk menjalani dan melewati semua momen kedukaan ini. Biarlah seluruh rangkaian acara pemakaman nantinya boleh dilaksanakan, diatur dengan baik, dan semuanya boleh terlaksana dengan baik. Tuhan sendiri yang memulihkan keluarga yang mengalami kedukaan ini. Tuhan kiranya juga mau menyertai kami semua sebagai umat Tuhan dalam setiap tanggung jawab kami di dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon Tuhan juga menerima segala ungkapan syukur kami sebagai jemaat ini, sebagai satu keluarga Allah yang bersyukur bersama dengan kesuksesan anak kekasih kami, saudara kekasih kami New Jersey yang akan ada dalam inaugurasi di hari esok. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau menolong dia sejak keinginan awal untuk dia memulai mengikuti pendidikan ini, dan sampai boleh berakhir besok akan ada inauguration. Terima kasih banyak Tuhan, kami mohon Engkau terus menyertai dia dalam seluruh perjuangan hidupnya, masa depannya. Besok dia juga akan menyanyikan National Anthem. Kiranya Tuhan menyertai dia, menolong dia supaya dia tidak mempermalukan dirinya dan tidak mempermalukan Tuhan yang memberikan talenta kepadanya. Dan biarlah dia boleh mempersembahkan yang terbaik karena Tuhan bersama-sama dengan dia.
Terima kasih banyak ya Tuhan, kami semua merasa bersyukur dan bersuka cita atas segala berkat-Mu bagi New Jersey dan bagi semua anak-anak kami yang ada di dalam pendidikan. Kiranya Tuhan menolong mereka semua untuk punya masa depan yang indah. Terima kasih banyak Tuhan, kami teringat untuk terus mendoakan seluruh persoalan yang dihadapi dalam geopolitik internasional maupun nasional di Amerika, di Indonesia, bahkan juga di Timur Tengah, potensi terjadinya perang dunia ketiga. Tuhan, sebagai manusia kami menghitung dengan segala kepandaian kami yang terbatas. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas kami semua untuk melihat tanda-tanda zaman ini dengan baik dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Sambil kami mohon kiranya Tuhan menolong para korban, orang-orang yang kesulitan menjalani hidupnya, kehilangan rumahnya, yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Mereka harus hidup tanpa orang tua, bahkan kehilangan saudara-saudari kandung mereka. Tuhan, tolonglah mereka semua dan biarlah Engkau menjadi hakim yang mendamaikan agar pendamaian bisa tercipta yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami meminta bukan dengan keinginan kami belaka, tapi kami meminta dalam kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan mendengar kami dalam kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya, amin. Kita menyanyikan bersama Kidung Jumat 370 sambil kita memberikan persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.